Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, dalam pembahasan materi kali ini adalah tentang diksi. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat seperti yang pertama, ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata yang mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Contoh paragraf diksi. Yang pertama, hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Contoh yang kedua, liburan kali ini aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan senang hati. Kedua paragraf di atas mempunyai makna yang sama, tetapi dalam pemilihan diksi pada contoh paragraf kedua menjadi enak dibaca, tidak membosankan bagi pembacanya. Ciri-ciri diksi. Adapun ciri-ciri diksi yaitu 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna yang dibentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembacanya. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Syarat-syarat diksi. Untuk dapat menghasilkan cerita yang menarik dengan pilihan kata, makna diksi yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu 1. Ketetapan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembacanya. Yang ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah untuk dipahami atau dimengerti. Fungsi diksi. Di bawah ini merupakan fungsi diksi. Di antaranya yaitu, dengan diksi ini, makna suatu kata dapat lebih jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan terasa tepat dan juga sesuai dengan dalam penggunaannya. Ketetapan pemilihan kata diksi ini memiliki tujuan untuk tidak menimbulkan interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penulis dengan para pembacanya. Selain dari itu, bertujuan juga untuk memperindah kalimat. Pengarang atau penulis juga bisa membuat cerita itu menjadi lebih runtut.
Di bawah ini merupakan beberapa fungsi diksi yang lainnya, yaitu 1. Membuat para pembaca memahami apa yang ingin diutarakan atau disampaikan penulis atau pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi lebih efektif juga lebih efisien. Yang ketiga, menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. Yang keempat, membentuk gagasan yang tepat. Jenis diksi. Menurut KR, makna kata dapat dibedakan menjadi: yang pertama, makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi ialah makna yang sesungguhnya dari kata tersebut, sedangkan makna konotasi ialah makna yang bukan makna sesungguhnya dari makna kata itu sendiri. Contoh, ibu membuatkan aku kopi yang sangat nikmat pagi ini. Denotasi kata kopi menunjukkan makna sebenarnya. Yang kedua, kulit Budi terlihat seperti kopi. Konotasi negatif kata kopi menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dan berupa sindiran. Yang ketiga, Dewi memang cantik seperti matahari. Konotasi positif kata matahari menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dan berupa sanjungan. Makna leksikal dan gramatikal. Leksikal ialah makna kata yang berdasarkan kamus. Leksikal dapat disebut juga leksikon atau makna kata berdefinisi. Contoh, miskin ialah ketika seseorang tidak mampu dan kekurangan secara finansial. Gramatikal ialah makna kata yang terjadi karena 1. Terdapat imbuhan contoh. Pelukis, lukisan, dilukis, pelukisan. Yang kedua, diletakkan pada frase klausa atau diberi intonasi. Contoh, pelukis itu merupakan orang yang sangat terkenal. Pada pelukis menunjukkan orang. Makna referensial dan non-referensial. Makna referensial ialah makna kata yang menunjukkan suatu. Misalnya, kantor bupati terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Kata jalan menunjukkan kepada sesuatu tempat, sedangkan makna non-referensial ialah makna kebalikan dari referensial. Contoh, aku baru saja pulang dari kantor bupati, akan tetapi aku lupa alamatnya. Kata tetapi mengacu pada kata non-referensional. Makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual ialah makna kata yang mendeskripsikan kata itu sendiri. Contoh, minggu ini aku dan keluarga akan berlibur ke puncak. Kata puncak mendeskripsikan daerah dataran tinggi. Sedangkan makna asosiatif ialah makna kata yang menunjukkan hubungan terkait dengan makna kata tersebut. Contoh, hati orang itu sangat putih. Kata putih memiliki hubungan dengan bersih dan suci. Makna kata dan makna istilah. Makna kata ialah makna yang akan terlihat maknanya ketika terdapat pada suatu kalimat. Contoh, kata panas dapat menunjukkan cuaca, dapat menunjukkan suhu, dapat menunjukkan benda. Sedangkan makna istilah ialah makna kata yang bersifat mutlak karena hanya digunakan pada bagian-bagian tertentu saja. Contoh, kata panas hanya dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu makanan yang baru saja matang. Makna kias dan makna lugas. Makna kias ialah kata yang digunakan untuk mengutarakan makna secara tidak langsung. Contoh, gadis itu seperti bunga yang bermekaran. Kata bunga menunjukkan makna untuk cantik jelita. Makna lugas ialah jelas atau makna yang berlawanan dengan makna kias. Contoh, bunga di halaman rumahku sangatlah indah. Kata bunga menunjukkan makna yang jelas. Demikian isi materi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.